Antara 50 sampai 70%. Salah. Oh. Salah. Ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Majalaya Awas. Mam, Ya, jadi gimana Pak? Kita mau ngobrol sama siapa nih hari ini? tahu nih, Bingungnya. bingung. Jadi banyak yang mau ini deh, tapi kitanya nggak mau. Baru-baru mau ya. Iya. Mam, di majalah ini kan ada seorang dokter nih. Heeh. Kayaknya sih masih muda. Gitu. Masih muda kayaknya. Udah banget coy. Gitu. 17. Udah 17. Gimana bisa kayaknya gitu? Ya memang kayaknya dokter ini kan gitu. suka kayaknya kayak gitu. Kita awet muda. Mungkin karena tinggal di Majalaya juga kan apalnya. Iya. Jadi kelihatan muda. Kita jadi narasumber ini karena kan banyak Majalaya ini kan orangnya katanya sih pemarah. Makanya kita sekarang undang dokter nih. Kebetulan dokternya masih muda. Terus orangnya dokternya kocak kayaknya. Gitu. Ya, dia nggak suka bercanda. Oh, Tapi tapi kocak gitu. ngenesin. Pokoknya kita kenalin ya. Oke. Kenalin jangan nih. Kenalin aku lah. Kudu atulah. Kenalin. Nggak mau. Oke, mau kita kenalin ya. Ya, kita kedatangan Dokter Alfred. Dokter Dok. Alfred di sini. Jangan kenalin dok. Coba kenal. Ya, mungkin buat teman-teman yang mau yang lagi nonton nih, kenalan dulu. Kenalan. Jangan deh. Alfred. Iwan. Kenalan udah. Oke ya. Kita udah kenalan ya. Ya. Kalau kalian nanti kenalannya di klinik aja. Kliniknya gak jauh dari Polsek Majalaya, pokoknya di Jalan Babakan, Ruko Mari Square. Ya, situ Tinggal ya. masuk ke dalam langsung tuh, papannya besar banget. Gitu. Klinik Dokter Alfred. Oh ya, ada pelangnya ya, pinggir jalan juga ya. pelangnya itu. Kenalan udah. Dok, Ya. kita boleh tanya kan? Boleh dong. Kalau nggak saya pulang kalau nggak ditanya. Ya udah. Kita pulang. Biar dokter aja. Iya kan? Kita pulang kok. Iya udah. Atau dokter yang mau nanya gitu. Bingung. Kita sekarang nanya dok. Mm-mm. Nanti dokter yang tanya. Terus nanti ada kru juga yang mau nanya ke dokter. Boleh. Karena di sini krunya tensinya pada tinggi-tinggi nih. Waduh. Nggak tahu kenapa kalau misalkan disuruh pasti matanya itu melotot. Nggak tahu Mata merah. mata merah enggak. Mata merah mati mereserse kita kan. Iya. Tapi masih merah matanya, udah saya kasih insto kemarin. Dikit lagi, Oh, dikit lagi. Itu aja Iya. kurang ya dok. Tapi agak mendingan Oh, sih. Dok nih kalau orang yang gampang-gampang marah itu biasanya sih kena penyakit apaan tuh? Kita kan aneh nih, nanya marah. Ya, sebenarnya orang yang gampang-gampang marah ya sebenarnya mungkin dari karakternya juga bisa ya. Karakter. Jadi iya, belum tentu punya penyakit ini itu. Cuman memang orang yang sering-sering marah ya kadang kalau dia punya darah tinggi nanti bisa aja darah tingginya makin naik. Makin darah parah tingginya gitu. naik. Iya, tekanan darahnya masih jadi makin naik gitu loh kalau dia suka marah-marah terus. Belum lagi nanti kalau sering-sering emosian kayak gitu, apalagi dia punya darah tinggi terus suka emosian, wah ngeri-ngeri juga tuh. Oh, Bisa gitu. ke jantung juga, bisa ke pembuluh darah otak bisa pecah, jadi kita namakan stroke juga bisa itu. Banyak Jadi komplikasi. sih penyebab stroke itu darah tinggi. Salah satunya. Salah satunya. Ya. Berarti darah tinggi ini bisa menyerang ke stroke. Tadi jantung ya kan? Yes. Nah, hati-hati nih yang punya jantung. Lah semua orang punya jantung. Oh iya ya. Semua orang punya jantung. Maksudnya penyakit jantung. Resek gitu. Makanya hati-hati yang punya penyakit jantung. Kalau misalkan darah tinggi, ya harus dijaga darahnya. Ya. Kan ada nih tim mata merah, biar dijagain sama dia. Jadi aman tuh kan. Jadi memang darah tinggi itu komplikasi kemana-mana, ya. Bukan hanya ke jantung, stroke, tapi bisa juga ke mata, ginjal, dan organ-organ lain. Bisa juga. Iya. Nyambung. Kalau bahasa medisnya darah tinggi ini apa? Hipertensi. Hipertensi. Iya. Oh, hipertensi itu masih darah tinggi gitu teh. Ya.
Masih darah tinggi, Hipertensi itu darah tinggi, bukan masih. Berarti bukan adik kakak ya? Bukan. Si hipertensi sama si darah tinggi ini sama-sama aja itu. Iya. Kirain beda gitu, hipertensi teh apa, darah tinggi beda lagi, kirain gitu. Jadi beda. bahasa ininya lah, bahasa medisnya lah itu hipertensi. Banyak hipertensi itu juga, salah satunya juga dalam kehamilan juga ada hipertensi. Kadang orang yang hamil dia sebenarnya tensinya normal sebelum hamil, tapi pas sudah hamil setelah berapa bulan hamil ternyata darah tinggi ada kayak gitu. Pantesan. Ada juga nih misalnya nih Om Iwan nih nggak darah tinggi, pas lagi di dokter dokternya pakai apa jas APD. dokter gitu, bukan APD jas dokter, terus di tensi ternyata tiba-tiba jadi tinggi. Ada itu Bener. ada. Pernah. Iya. Pernah ngalamin nih. Jadi kalau di rumah kan biasa-biasa nih pusing sama panas kan, sama panas. Terus di jalan. Dibawa sama istri kan ke klinik. Pas dicek kan ada tuh si apa yang tensian itu kan dok ya? Yang digital. Yang digital itu kan dibilangnya darah 185. Iya. Langsung kan bawaannya emosi kan. Perasaan tadi nggak kayak gini sama perawat yang itu kan yang periksa. Kan tadi di rumah 90/120 nih jadi 160/180 mah. Iya. Berarti grogi ya ngadapin dokter itu? Enggak, ada Atau juga gimana? itu yang kayak gitu yang kita sebut white coat hypertension. Jadi Apa itu? darah tinggi jauh. Tinggi kalau pas ketemu kita nih dokter-dokter atau perawat pas lagi di tensi lagi di itu jadi darah tinggi. Padahal awalnya mah enggak dong, enggak. Iya bisa ada kayak gitu. Tapi tetap aja itu teh harus minum obat juga. Yang namanya darah tinggi kayak gitu. Jadi itulah darah tinggi itu ya memang banyak sekali sih, kebetulan pasien saya juga ya di klinik itu yang menderita darah tinggi itu banyak banget. Nah, itu yang selalu saya edukasi kepada setiap pasien saya yang darah tinggi, ingat selalu harus minum obat gitu. Kudu terus-terusan harus teratur. Nggak boleh Rutin, enggak berarti? kudu rutin. Kalau enggak kan ngerusak ke organ-organ yang lain tadi yang saya bilang ke Satu mata, hari 3 otak. kali. Enggak. Oh, enggak. Ada juga yang ya tergantung obatnya yang dikasih berapa kan. Kita tuh meriksa dokter kita meriksa misalnya tingginya berapa nanti kita kadang-kadang ada yang single dose atau satu obat aja atau yang udah double. Nah, contoh nih dok, saya kan tinggi 166 nih. Tinggi badan. Iya, berarti makan obatnya gimana tuh? Lah, obat nggak ngaruh dengan tinggi badan. Oh enggak ngaruh. Berarti kalau darah tinggi mah darahnya yang tinggi. Iya, tekanan darahnya yang tinggi. Dikira yang mana juga. Lain jangguna. Itu beda. Nah ini sama nih kayak gini sama kayak. Ada lagi itu sama kayak gitu. Bener sih bagus tuh. Jadi ada orang, dok, nah abi teh darahnya jadi tinggi, emang kenapa? Mungkin karena saya teh habis minum obat penambah darah merenya kayak gitu kan, banyaknya kayak gitu tuh. Nah itu juga tolong dipahami, itu juga salah gitu ya, salah kaprah. Jadi tekanan darah tinggi bukan karena minum obat penambah darah, jadi darahnya jadi tinggi, jadi beda karena darah tinggi ini kan tekanan. Ya, kalau yang minum obat penambah darah itu kan untuk anemia atau HB, jadi volume HB-nya gitu loh. Jadi beda, jadi jangan disalah artikan. Jadi sama ini kayak gini lah. Nah, tinggi badan sama tinggi darah nggak ngaruh sama sekali. Ya kan mewakili netizen. Oh iya. Karena kan tadi sengaja diplesetin. Soalnya kan banyak memang kejadian seperti apa kata dokter tadi kan. Setuju. Gara-gara minum obat penambah darah, jadi Darah tinggi. mungkin pikirannya. Jadi saya darah tinggi nih gara-gara habis makan obat yang penambah darah itu, padahal kan enggak dong ya. Enggak. Nah, kalau perbedaan darah tinggi sama darah rendah? Ya, tekanannya. Jadi kita ukur. Tekanan darah tinggi itu biasanya di atas 130. Bawahnya itu sekitar 80 ke atas lah. Itu kita sebut darah tinggi karena ada stage-nya juga, stadium-stadium. Tapi kalau darah rendah itu biasanya kita di bawah 90/60-an lah. Itu baru kita sebut, atau 100 ke bawah lah gitu. Pantesan kalau di Jalan Harupat itu mah tensinya tinggi. Iya, Karena kan stadiumnya banyak banget yang hadir di situ. Apalagi kalau misalkan klubnya kalah. Wah, langsung tensinya tinggi. Naik semua. Darah tinggi semua. Wah, Apalagi kalahnya di menit-menit akhir. lupa minum obat kayaknya. Lupa minum obat kayaknya itu mah. By the way, biasanya kalau di podcast artis tuh
makan, minumnya ini sepi amat ini. Coba gara-gara itu. Tadi kan buka. Aduh. Sini. Buka. Dokter bawa supaya kita nggak darah tinggi tanya jadi biar flow gitu kan. Biar asik ya nggak podcastnya. Iya. Lihat kan podcast artis kan ya makan, dia sambil makan mie, minum apa ya. Masa kita seret gini ah. Kedepannya mungkin nanti nggak ada. Mungkin Nah, belum dong. ini makanan sehat Kang. Ya, gitu. Nah, Ini Ini apa ini dok? Berarti ini anggur anggur. anggur hijau ya. hijau ya. Bisa nggak buat nurunin darah tinggi? Ya bisa aja. Makanan-makanan yang begini, sayuran, buah-buahan itu juga bisa. Banyak juga kok yang bisa menurunkan kayak gitu. Kan kita juga tahu lah, kadang ada yang bilang timun lah ya, belimbing misalnya atau apa ya, itu kadang ada aja sih yang bisa aja. Tapi tetap tidak signifikan ya, makanan-makanan buah-buahan itu tidak signifikan. Misalnya nih tekanan darahnya 200, terus dengan makanan sayur buah-buahan yang dibilang sana sini bilang ini itu terus langsung turun jadi 150, enggak. Paling turun-turunnya paling mentok juga paling 10 mili lah gitu. Tapi yang bagusnya memang dengan obat itu. Penyebab utama. Ayo. Ya dok. Iya, Dok. Monggo. Ayo. Siap. Kebetulan lagi puasa. Nanti lagi puasa ya. Jadi penyebab mungkin dok, penyebab utama darah tinggi mungkin ya. Ya. Mungkin kadang orang bisa juga dari keseharian mungkin ya, aktivitas sehari-hari mungkin bisa gitu, atau apa aja. Jadi penyebab darah tinggi memang yang paling pertama itu, yang paling banyak itu adalah keturunan. Turunan. Genetika. Turun-turunnya. Bahasa dokternya dikit-dikit genetika. Benar Jadi, dok? paling banyaknya memang itu. Jadi yang lainnya mungkin kalau misalnya dia ada penyakit ya, entah itu penyakit yang lain-lain atau kegemukan juga atau obesitas kayak gitu juga bisa. Ya penyakit lain atau tumor, penyakit yang lain lah, tiroid misalnya atau segala macam juga bisa. Hormon-hormon lain atau ya kehamilan tadi yang seperti saya bilang juga itu juga bisa yang menyebabkan darah tinggi ya. Tapi yang paling utamanya memang kebanyakan adalah keturunan, biasanya diturunkan. Keturunan ya. Kayak gitu, itu yang paling banyak sih sebetulnya. Belum karena usia, belum karena ras tertentu juga ada. Berarti usia juga ngaruh ya? Ngaruh. Kalau kebanyakan usia yang rawan di penyakit hipertensi ini usia berapaan dok? Biasanya emang udah lansia ya. Lansia ya? Lansia kayak Om Iwan ini kan. Nah, udah lansia. Menuju. Kemarin kan nih iseng-iseng nih ya. Nyoba keliling di wilayah Majalaya. Kebanyakan orang itu marah-marah. Berarti menurut survei saya, yang punya hipertensi di Kecamatan Majalaya antara 50 sampai 70%. Benar nggak dok tuh? Dokter itu kan survei saya nih, makanya ditanya sama dokter langsung kan, siapa tahu terkoneksi sama puskesmas di sini. Bener nggak data yang saya kemarin keliling itu? Ya, datanya lebih akurat ya. Ini datanya juga dari mana saya bingung juga nih. Tapi memang kalau sendiri dok. Tapi memang kalau di klinik ya, kebetulan kalau di kita di klinik atau tempat praktek ya, biasanya nih taruhlah misalnya ada 50 pasien datang ke kita, ya apalagi kalau yang udah lansia-lansia, kebanyakan memang kurang lebih sekitar 50%-an pasti ada aja yang darahnya tinggi gitu. Kurang lebih lah. Pasang gel. Enggak, kita nggak juga. Mau kita mau pasangin nggak? Dokter nanti dokter milih Mau masang ini anggur. Ya, tapi itu mah nggak pasti semuanya pasti 50% lah ya. Cuman memang kebanyakan kalau kadang yang berobat ya pusing-pusing dikit segala macam, pasti kita lihat tensinya kadang ada yang naik gitu, ada yang tinggi, seperti itulah. Kalau di bawah 40 gitu ada juga darah yang kena hipertensi. Hah? Yang di bawah usia 40. Oh, di bawah 40, kirain tensi ya di bawah 40. Kalau di bawah 40 ada juga, ada beberapa lah, tapi nggak terlalu banyak. Banyak kan ya di atas 45 sih sebetulnya udah mulai mah. Belum aman. Masih 30 kemarin 30. Dok, klinik Dr. Alfred ini berdiri dari tahun berapa di Majalaya? Sebetulnya kalau saya pribadi sih
sudah lama kalau saya prakteknya di Iya. Majalaya ya, dari 2013 apa saya kalau nggak salah. Cuman kalau kliniknya sendiri sih 2019 lah. Oh 2019. Di berapa 5 tahun ya kurang tahun lebih ya. kurang lebih. Barulah masih balita kita mah. 5 tahun. Iya. Kalau sebelum buka klinik di mana dulu dok? Itu. Perjalanannya? Biasa di puskesmas. Oh dulu. Biasa di puskesmas, terus prakteknya paling biasa di yang di Jalan Laswi itu. Jalan Laswi mana? Apotek Aman. Oh iya, Apotek Aman ya. Dulu saya di situ. Patrol ya. Mm-mm. Balai Kambang gitu. Iya, kan? Balai Kambang itu. Seberangnya. 3. Jadi kalau ada orang sakit di situ berobat langsung aman. Aman. Namanya Kalau nggak aman. balik lagi ke situ. Sampai aman. Itu judulnya Apotek Aman. Dikirain kalau ada orang kayak gitu langsung aman. Teman keluar tak aman deh. Ya, fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan BPJS itu setahu saya semuanya disamaratakan. Jadi tidak ada pembedaan sama sekali. Jadi sama. Pelayanan BPJS sama umum tetap sama. Kalau yang nggak di-cover sama BPJS di klinik dokter nih apaan? Oh, kalau yang tidak di-cover oleh BPJS itu semua rata senasional ya. Ya. Sama. Itu rata lah, kayak misalnya narkoba ya. Itu tidak di-cover. Terus misalnya dia melakukan tindakan-tindakan percobaan pembunuhan diri, misalnya bunuh diri atau apa ya, kayak gitu-gitulah yang Kalau tidak kecelakaan? Kecelakaan ada aturannya. Saya lupa tuh aturannya, kalau saya tidak salah kalau kecelakaannya tunggal atau kecelakaannya ini ya yang dipatang BPJS itu yang mana tuh ada. Jadi nggak murni kecelakaan itu pasti tidak ditanggung sama BPJS, tidak Berarti juga. sebagian ada ya? Iya ada. Cuman saya lupa lah itu. Oke. Termasuk mungkin hipertensi juga di cover. Oh pasti. Oh gitu. Pasti, bahkan hipertensi itu ada klubnya, namanya klub Prolanis. Itu khusus dari BPJS itu. Jadi untuk yang klub Prolanis itu yang tekanan darah tinggi, diabetes ya, terus ada beberapa penyakit itu 9 penyakit dari klub Prolanis itu ditanggung semua BPJS itu. Oh gitu. Iya, ada klubnya, maksudnya biar mereka tuh dikumpulkan supaya teratur ya, supaya juga terkontrol semua untuk penyakitnya dan obat-obatannya. Berarti saling support. Nah. Karena obat yang paling mujarab itu ya perhatian ya Imam. Iya. Kalau Imam kan sakit terus nggak ada yang perhatian kan tambah sakit kan. Gitu. Tapi kalau ada yang perhatiin, nih obatnya, Iya. nih anggurnya, ya kan, pasti langsung tuh. Curhat. Malah jauh Pak. Ini malah jauh. Dok nih, kalau misalkan pegal kayak di leher, Ya, itu salah satunya dari hipertensi juga bukan? bisa dari darah tinggi, bisa juga dari kolesterol tinggi, bisa juga mungkin kalau misalnya suka ngangkat-ngangkat berat-beratan, bisa kan, tulangnya ataupun ototnya juga bisa, atau kena sarafnya di situ juga bisa, atau stres banyak pikiran kurang tidur juga bisa, atau isi dompet kosong juga bisa, kurang piknik juga bisa. Itu mah. Akur bener. Akur ya? Bisa Akur. poin K4 K5 K6 akur Akur. ya. Akur. Jadi karena hipertensi itu ya poin yang keempat, 5, 6. Iya. Kurang isi dompet, kurang piknik, Kurang kerum. kurang minum. Penyebab hipertensi yang paling pertama tuh. Klinik dokter operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa tuh dok? Sama hari apa aja? Kita mah setiap hari, Setiap hari buka. kecuali tanggal merah. Oh, Karena menyesuaikan. karena kita juga kan yang namanya juga kita kan manusia ya, jadi kurang. Dokter manusia. Iya. Dikirain dokter. Ada lagunya, dokter juga manusia. Imam juga Yuda dong. Ya kita juga butuh istirahat kan. Jadi kita kalau tanggal merah kita libur dulu lah, ikutan libur. Ya sudah saatnya juga kan kita mungkin letih lelah pelayanan ya. Langsung piknik biar gak hipertensi. Ketawa aja. Kayak suprolanis. Unggulan pelayanan dari
klinik dokter sendiri apaan tuh? Sebetulnya kalau unggulan semua sih sama ya. Yang pasti kita kalau di saya sih di klinik kita ya kita terima BPJS kan tadi ya. Terus pemeriksaan juga kita ada beberapa poli lah, termasuk ada poli gigi juga. Terus alhamdulillah juga kita sudah punya alat USG untuk screeningnya, mau USG yang hamil juga kan bisa. Udah gak besar. Bahkan kalau rekan-rekan semua kalau misalnya istrinya hamil ya bisa USG gratis sekarang pakai BPJS. BPJS bebas dari manapun. Oh bisa. USG gratis. USG kehamilan ya. Oh kehamilan. Emang USG pada beda? Beda, Kan ada USG USG kan perut. hamil. Ya, enggak, bisa semua USG juga. Berarti cowok juga bisa di USG? Bisa lihat ginjalnya, prostatnya, bisa. Lihat Baru livernya. tahu kan? Bisa. Nah, jangan bukan disalah-artikan, tapi jangan di kayak tadi habis minum obat penambah darah, jadi pikirannya darah tinggi. Jadi kalau misalkan ada yang habis USG, emang lu hamil, padahal kan cowok, padahal kan bisa-bisa aja, mau cowok, mau cewek. Bisa aja cowoknya hamil. Sama siapa? Coba yang bagaimana ya? Jadi dok mau tanya dok, kalau dokter sakit siapa yang ngobatin? Tergantung. Sakitnya parah nggak? Kalau nggak parah kita obatin sendiri. Tapi kalau parah ya perlu pastilah. Namanya juga makhluk sosial kan butuh orang lain kan. Jadi nggak mungkin kita. Berarti dokter juga ada sakitnya ya? Ya pastilah. Dokter juga mungkin sakit. Mungkin enggak lah. Cuman enaknya kita tahu obatnya. Ya. Makanya saya nih nomor kontaknya dokter saya. Jadi kalau misalkan ada kerasa langsung WA. Gak perlu Datang. WA. Gitu. Tadi ya sambungin tadi jadi USG hamil ya khusus kehamilan sekarang sudah ditanggung sama BPJS oleh program juga pemerintah ya untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Salah satunya adalah itu meningkatkan kewaspadaan. Ya antara lain itu ANC, USG ANC antenatal care USG untuk ibu-ibu hamil. Dan makanya sekarang di cover sama BPJS di tempat kita bisa. Dok BPJS saya dari Garut, kemarin ada yang dari Garut dari mana bisa dipakai. Yang penting BPJS-nya aktif, bisa gratis kalau dipakai. Kalau nggak aktif mah nggak bisa. Ya nggak bisa. Cuma ntar. Mau BPJS dari mana-mana yang penting aktif bisa diperiksa di klinik dokter Alfred ya. USG hamil. USG hamil. Ya. Nih, ntar lagi di USG nih besok. Kalau cowok enggak kan? Enggak. Enggak gratis kan? Enggak, beda lagi. Belum diatur sama BPJS-nya. Kan ibu hamil bukan bapak hamil. Enggak hamil. Jadi kayak mama dulu nyamar di sana kan. Dok, saya hamil. Nah, bisa nih. Gue udah tahu deh arahnya kemana ya Pak. Iya. Nah, itu kan berarti udah di cover ya, yang Iya. Ibu-ibu hamil. Yang penting yang hamil pokoknya, tapi cewek ya. Udah cewek ibu Ya, kan ibu hamil. Enggak kan? Kalau misalkan yang hamilnya di luar nikah gimana tuh? Lah, Tapi dia punya BPJS. Ada sangkut pautnya nggak? yang penting yang di sini kita bilang adalah USG ibu hamil. Ibu hamil. Kita Bukannya nggak hamil. lihat tidak memandang statusnya begini-begitu ya di luar itu. Ya kan kebanyakannya kalau misalkan yang sudah berbuat dosa Hmm. takut untuk diperiksa kan. Ya. Makanya dia tuh kan berpikirnya wah kemana-mana padahal kan nggak seburuk yang dia pikirkan. Padahal kalau misalkan mau diperiksa USG Bisa aja. bisa aja kan? Bisa kok. Kayaknya. Bisa. Soalnya Nggak kan masalah. ini dari pengalaman Imam. Oh gitu. Saudaranya ya. Oh, saudaranya. Yang dari mana? Ya. Ya. Dok, Kurang tinggi. ada di klinik dokter ada inovasi apa nih sekarang nih? Kita yang pasti tadi salah satunya USG hamil ya gratis dengan BPJS. Yang kedua laboratorium kita udah cukup lengkap sekarang ya termasuk pemeriksaan jantung segala macam ya. Terus sekarang ada nambah lagi nih kemarin. Apa tuh? Kita sudah bisa ya kita sudah menyelenggarakan vaksin meningitis untuk
saudara-saudara yang mau umroh misalnya ya. Ke tanah suci gitu ya kan, sekarang kan wajib. Ya. Ya jadi saya tekankan lagi nih, sekarang yang mau berangkat ke tanah suci itu diwajibkan kembali vaksin meningitis. Diwajibkan kembali vaksin meningitis. Yang mau umroh aja atau misalkan yang ya haji juga kan? ke luar negeri juga? Ya tergantung. Kalau ke luar negerinya memang perlu vaksin meningitis bisa. Oh gitu. Dan kita langsung ada buku kuningnya, ICV-nya itu ya, buku kuningnya langsung. Jadi begitu jos suntik, pencatatan, input semua data keluar langsung buku kuningnya selesai. Oh, dan berlaku salah iya, satu berlaku. persyaratannya itu ya. Yes. Langsung keluar dari klinik. Ya, sudah buku kuning Iya, itu kan langsung ada langsung kalau keluar. ada buku Langsung lihat kuningnya. Itu dok, untuk meningis itu penyakit apa dok? Penyakit itu saraf di selaput meningen kita, Oh, jadi infeksi otak, gitu. otak Iya, ya? selaput otak meningen, namanya meningitis. Makanya untuk pencegahan sebetulnya, untuk pencegahan warga negara Indonesia ataupun warga negara manapun yang ke sana ditakutkan kena situ, jadi makanya sekarang diwajibkan lagi vaksin itu. Soalnya kalau saya tidak salah kemarin-kemarin tuh sudah tidak diwajibkan. Tapi sekarang dibebasin lagi. per Juli kalau saya tidak salah ya, per Juli tahun ini nih sudah diwajibkan kembali. Makanya sekarang juga ada banyak tuh yang datang ke klinik mau vaksin yang mau umroh sekarang ini. Gitu. Bisa semua di klinik dokter Rafre Bisa, ya. silakan aja tinggal datang jam pelayanan biasa. Dan mungkin itunya apa tadi ICP-nya Iya, mungkin ya berlaku. ada buku kuningnya berlaku di seluruh negara berarti ya. Iya, Hebat. yang diperlukan. Hebat. Enggak di cover tuh sama BPJS. BPJS. Belum. Kan harus di cover. Tapi bener sih, ada juga yang nanya kayak gitu netizen Oh, ada kita. juga. Saya kan anggapan perwakilan Iya. netizen. Jadi kan netizen masa Asal sana deh. ada di pikirannya langsung ini. Betul. Nah sekarang kan saya kayak gitu, anggap kayak gitu. Dok, diminum dok. Ayo, silakan. jalan. Betul, bisa kok. Pertanyaannya masuk gitu. Banyak yang nanya gitu, saya bilang maaf itu mah belum bisa, memang dari sananya belum bisa. Emang naon gitu kemudian vaksin unggul kan. Ya kan namanya warga masyarakat mah Iya. bebas. Iya sih. Yang penting Sebenarnya betul, nanya. bagus. Ya, Malu bertanya, sesat di jalan. hilang di jalan. Hilang sesat lagi. Hilang. Hilang. Berarti bukanya tiap hari ya. Tiap hari, kecuali tanggal merah kan. Kayak tanggal merah ya. Dari jam 8 pagi. Dari 8 pagi sampai Sampai malam jam ya. 8 pagi lagi. Udah mau bensin. Dulu Pak. Sampai jam 8 pagi lagi. Kalau 9 malam. Oke. Oh 9 malam. 9 Berarti malam. 8 pagi lagi. Berarti nakesnya juga banyak ya dok ya. Kalau gitu. Lumayan lah. Adalah beberapa. Ya, Om Iwan. Iya. Kita ngomongin darah tinggi, kenapa lari-lari kemana-mana? Ya kan karena darah tinggi. Karena saya agak naik nih kayaknya. Kayaknya tensinya agak naik makanya naiknya kemana-mana aja. Nah, tapi dok ini mah melenceng dikit. Nah. Tapi balik lagi ke hipertensi. Heeh. Apakah orang-orang yang sering emosi, Aha. baik itu di rumah atau di mana, di jalan kan sering banyak nih yang apalagi Majalaya nya Pak. Iya, kalau lagi kena macet. wah. Kalau kena Macet. macet. Ada macet di gitu. mana? Kadang-kadang sih. Kadang-kadang sih, tapi Kalau misalkan ada Bundaran Sipatek pak. Hah? Macet mah bundaran Sipatek. iya. ente, kalau misalkan aya keretek, orang di tengah jalan kan bisa macet. Kamu hari raya kan mensekalikan macet teh panjang nih. Oh, iya. Nah, orang-orang tuh kan jadi otomatis emosi. Heeh. Bisa juga jadi faktor hipertensi juga itu teh. Sebetulnya bukan penyebab utama. Bukan penyebab utama ya. Cuman memang bisa meningkatkan tekanan darah, iya. Ya, tapi bukan penyebab utama. Tapi kalau sudah punya darah tinggi, terus sukanya marah-marah, wah lebih berat lagi. Kalau lebih berat. Lebih berat. Pecah gitu pembuluh darah ya. Bisa pecah pembuluh darah di otak itu kita sebut stroke segala macam bisa. Cepat ini nanti dia. Ini dok ada satu kasus ya. Jadi dia pulang kerja naik motor, Cowok cewek. cowok kan. Oke, Cowok. usia. Usia Saya kasus ngomong gitu. Katanya kalau ngajar mahasiswa gitu. usianya kurang lebih 28 tahun. Waduh, si muda ya. Nah, tapi dia udah punya anak.
satu Oke. udah berkeluarga. Terus Anaknya berapa? Anaknya satu. Istrinya satu. Istri satu. Cuman ibunya 2. Oh, ibunya 2. Iya, karena bapaknya dulu tergoda sama yang kedua. Ya. Nah, jadi dia tuh pulang kerja, ya kan? Kena macet. Naik motor, naik mobil, atau naik sepeda? Motor. Oke. Motor. Motornya apa dulu? Balas sih, kita harus kayak gini. Saya pakai kali pertama, nanti kena karma bro. Dibalikin. Di tanggal tua lagi, Dok. Terus kan Ah, enggak sulit. jadi Terus tadi motornya naon jadi. Aduh, motor. Datangnya lewat. Coba dia sempat WA kan. Usianya sekian, anaknya 1, istrinya 1, ibunya 2, bapaknya 1. Ayo Dok dimakan. Kadang kalau misalnya udah macet, belum lagi ntar motornya kan sebenarnya ditanya motornya apa, takutnya terus tahun berapa, takutnya rusak apa segala macam kan nambahin darah tinggi dong, nambahin stresnya nggak? Iya. Bisa aja. Berarti pikiran juga sangat mempengaruhi. Sangat. Apalagi di tanggal tua kan. Iya. Banyak orang yang marah-marah. Itu. Untung kita ada anggur. Makanya itu pentingnya piknik. Benar. Healing. Tung di cing wae Assalamualaikum. Udah tuh. Kayak kerasa liur gini sukan teh darah tinggi pakai tanggal kolot. Karena sekali itu ya. Bisa. Iya. Aya dina status geuning nya anu ieu na beureum geuning. Ya. Pusing kan. Anu di dieuna beureum geuning migren. Terus anu di dieuna meureun kurang sehat. Tapi anu beureum kabeh naon? Itu boga duit itu. Berapa menit ya? Nah, 25. Oh, udah lebih, Dok. Mantap. Lanjut aja. Ayo. Asik gini kok. Nah, kan? Ya. Dodo iya dong. Apalagi kalau ada yang ini nih bahasa Inggrisnya. Banyaknya Dok pasien yang ke klinik biasanya sakit apa Dok? Paling banyak biasanya. Kebetulan kalau yang ke klinik memang banyak sih ya, kayak ISPA gitu, darah tinggi juga ada. Cuman kalau yang ke saya pribadi sih kebetulan banyak yang penyakitnya kayak yang jantung, Gitu. ada juga yang masalah di ginjal ataupun liver atau penyakit lain lah. Kayak gitu. Lumayan banyak sih. Berarti ke klinik mah berbagai macam mungkin ya. Iya. Karena lifestyle juga kan mempengaruhi. Daripada penyakit-penyakit sekarang banyak kan Lifestyle apa? Lifestyle. Lifestyle. Iya. Yes. You know lifestyle, man? Yes. 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 Are you okay? I am okay. Yes. I am yes. I am yes. Are you crazy? I'm good. Hey, maksud saya, are you crazy rich? Oh iya. I am crazy rich mah. Yes, yes. Kalau ditanya are you okay? Oke. I'm good. Jawabannya I'm not father. Astagfirullah. Saya tidak apa. Saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Dokter juga sedap joknya. Di sakunya bawa obat bius loh kan. Aduh ampun. Salah nanya langsung dibius kayak. Tapi mah sehat. Insya Allah sehat. Senjata dokter Gobius. Fisik sehat. Sehat. Ya, Dok, mungkin tadi hipertensi udah mungkin penyebabnya, terus rata-rata karena salah satunya karena usia juga mungkin Salah ya. satu usia, Tapi kegemukan juga bisa. Awas alkohol juga ya. Iyalah. Alkohol juga. Yang murah yang Yang berapa persen? 90. Yang 90 tuh. Mana mah? Emang di klinik kita alkohol 70, 90 gitu ya. Berarti itu Beda, ngaruh. beda. Ngaruh juga alkohol, gaya hidup juga. tapi yang mahal gimana enggak? Enggak sama aja. Kayak alkohol.
Oh, iya. Kurang tidur juga bisa. Ya, Tinggi. kurang tidur, kurang istirahat. Nah, kurang duit Kita mau sepupu pertama nih. kurang duit Tapi ada pencegahan nggak dok buat meminimalisir nih, buat meminimalisir kalau Sebetulnya- menuju lansia gini kan? sebetulnya kalau yang menuju lansia memang harus rutin kontrol sih yang pasti. Kalau dia nggak pernah punya darah tinggi, ya bisa aja tetap walaupun sampai lansia juga bisa aja dia tidak darah tinggi, tapi kadang bisa juga naik tekanan darahnya. Makanya saya bilang kalau bisa memang harus terkontrol lah. Ya kalaupun tidak punya darah tinggi 3 bulan sekali kontrol nggak ada salahnya. Silakan aja. Tapi kalau sudah punya darah tinggi wajib itu mah kudu minum obat yang benar. Iya. Nah, kalau misalkan si Imam punya darah tinggi, misalkan mamnya Misal. semoga Imam punya darah tinggi, enggak Imam Iya. misalkan Imam punya darah tinggi nih. Pengobatannya itu berapa lama, Dok? Pengobatan darah tingginya. Ah, Kalau mau betul teratur, kalau memang sudah punya darah tinggi dari awal, terus darah tinggi, ya memang biasanya kita minum obatnya terus ya selama seumur hidupnya. oh, seumur hidup. Makanya kenapa saya selalu tekankan sama pasien-pasien saya yang darah tinggi itu minum obatnya teratur setiap hari, tidak boleh tidak boleh stop. Jangan bilang cuman nggak pusing dong, nggak ada karawas dan naon misalnya, terus nggak minum obat, salah. Salah. Ya nggak pusing, nggak kerasa ini, nggak kerasa itu, nggak sakit tengkuk, nggak apa, jadi saya nggak minum obat. Pas datang kontrol tensinya tinggi banget, nggak boleh. Jadi kudu itu mah terus, walaupun tensinya sudah normal, iya, tapi ntar mungkin dosisnya sama dokternya dikurangin gitu. Jadi ada aturannya lah. Ya, berarti Tapi tetap harus minum obat terus, nggak boleh enggak. Ada juga yang bilang, Dok kalau misalnya saya minum obat terus nih seumur hidup, rusak ginjal saya. Ada yang Kata bilang siapa? kayak gitu. Pasien. Oh, ada pasien yang kan kayak kata gitu. dokter. Enggak lah. Ini kita mau ngejelasin. Ya kan tadi dokter yang bilangnya. memang berpengaruh ke ginjal gitu. Enggak, justru misalnya nih, ini 2 nih pasien darah tinggi. Ya kan? Bentar, Dok. Amin. Dok. Misal ini mah Iya, kan, misal. sama kami ya mah dua-duanya darah tinggi. Yang satu karena dia putih, nah berarti minum obat ya kan. Yang ini nggak minum obat. Ya, dua-duanya darah tinggi. Positif, negatif. Ya, iya. Satu minum obat, satu nggak minum obat. Yang justru cepat rusak ginjalnya yang nggak minum obat. Walaupun dia sudah minum obat selama 5 tahun kayak mau 7 tahun kayak. Ya, minum obat darah tinggi, justru yang cepat rusak ginjalnya yang amit-amit lah sampai ke cuci darah sampai kita sebutnya CKD ya, chronic kidney disease itu, sampai gagal ginjal ya yang tidak minum obat. Kurang obat berarti Iya. Gitu. Jadi kalau kudu minum obat, jangan sampai enggak. Berarti lamun bahasa ieu mah simbiosis mutualisme ngeureunnya. saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Bagaimana tadi? Si penyakit hipertensi eta kan kalau misalkan nggak minum obat sama yang minum obat. Jadi minum obat nih rutin, rusaknya ginjalnya nggak rusak. Nah kalau misalkan yang nggak minum obat, Ya. ginjalnya malah rusak. Iya. Ya berarti saling menguntungkan antara si ginjal sama si Bagaimana? Saling melengkapi. saling melengkapi. Baik, maklum lansia ya. Ya Pak cepet enggak Ya, mungkin. Jadi si hipertensi itu bahaya doknya. bahaya memang, apalagi dibiarin tidak minum obat, nunggu sakit, nunggu kerasa baru minum obat, itu yang bahaya. Karena kalau sudah kena komplikasi ya udah sulit ini balik lagi ke kondisi tanpa komplikasinya tadi gitu. Udah sulit. Berarti Susah. pencegahannya. Iya, justru itu. Di mana-mana yang paling bagus adalah pencegahan. Sedia payung sebelum hujan. Iya. Sedia payung sebelum dan Pencegahan dulu sesudahnya. daripada harus udah kenapa-napa dulu kan lebih susah lagi, lebih berat lagi toh. Ya, tapi kan kebanyakan manusia itu kan susah buat pencegahan. Berarti check up kesehatan memang penting ya dok buat Wah, mencegah banget. hipertensi ya. Heeh. Nah kalau rekomendasi dokter nih untuk cek kesehatan, tapi dia sehat kan, Ya. tapi kan tetap harus cek kesehatan. Per berapa lama sekali tuh? Bagusnya tuh. Kalau memang awalnya check up-nya semua bagus-bagus aja, terus dia pekerjaan juga biasa-biasa, tidak membutuhkan yang namanya tidak stres berat, tidak karena
pekerjaan yang aneh-aneh misalnya tenaga kesehatan atau apa ya bisa aja setahun sekali. Oh, setahun sekali. Tapi kalau misalnya kayak kami tenaga kesehatan atau kerjaannya ada orang yang kerjaannya gampang stres atau apa segala macem ya susah kurang istirahat segala macem bisa aja 6 bulan sekali. Gitu. Atau misalnya ada Om Iwan misalnya ada penyakit apa misalnya ya di check upnya ya bisa aja sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Dia Kalau tergantung punya penyakit ya. iya tergantung kondisi apa yang dialami gitu. Oke. Itu kalau usia produktif mungkin ya. Kalau usia lansia nih sama juga berarti. Sama aja, Sama aja. apalagi kalau lansia kan kadang-kadang adalah penyakit-penyakit apa misalnya Oh, itu iya, kudu benar lah dilihatin karena udah lansia kan beda lagi penanganannya. Berarti check up kesehatan penting. Setahun sekali. Berarti penting. Minimal setahun. Nah. Minimal maksimal. Maksimal stop dong sekali udah. Oh, maksimal. Maksimal kan? Iya. Maksimal setahun sekali. Kalau misalkan dia tidak terasa apa-apa. Tapi kalau misalkan kayak dokter kan tadi kan dibilang dokter kan stres katanya. Stres. Kalau yang pekerjaannya tingkat stresnya Oh, tinggi, ada kerjaan lain. Stres satu. Ya tadi yang ketangkapnya gitu. Tenaga kesehatan kan ada Stres. 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 Kalau tenaga kesehatan kan kadang kita main jarum suntik misalnya ada darah-darah atau apa nah ya kan mau nggak mau ya Ya. kalau kami 6 bulan sekali juga kudu harus diperiksa ya medical check up lah minimal 6 bulan sekali ya. ya bagusnya Dokter nih pernah ngalamin nggak atau misalkan ada dokter yang ngalamin nggak yang setahu dokter pas waktu nyuntik ada jarumnya patah. Pernah nggak? jarumnya patah Ada nggak? dia emang si yang disuntiknya punya ilmu gitu ilmu bahasa mana Iya pernah ngalamin atau pernah dengar nggak? saya enggak Enggak. saya emang enggak Om Iwan meren Ya sempat dengar tapi hawar-hawar gitu. Marhawar. Jadi antara ada dan tiada. Marhawar. Kan orang-orang Banten gitu kan. Atau mau daerah lah, pokoknya mah kurang bisa ilmu kanuraga. Wah jarum muge aja nanti tenderak kan. Bisi itu ting pada sieun disuntik kata kan sok aja. Makanya nanya ke dokter pernah nggak ngalamin pas waktu nyuntik ada jarum patah gitu. Mau aja orang. Kita mah saya mah belum jangan lah jangan sampai ada itu mah soalnya boga ilmu kari itu mah mau berobat ti urang. Mau. nah apa Mau berobat. nggak tembus sama penyakit gitu Datos kuat cenah urang mah. Berarti check up kesehatan emang penting ya dok ya, Iya berarti dong. untuk pencegahan. memang kita harus yang namanya check up itu jangan sampai merasa sehat. Sekarang kan banyak yang orang-orang masih muda tahu-tahu Ya. sakit jantung meninggal karena jantung banyak. Kadang Ada, gejalanya juga kita nggak tahu kan, tahu-tahu ada yang lagi tiba-tiba lagi tiduran aja terus nggak bangun-bangun. Berarti majalah Awas harus dicek up. Ya, Ya. maksimal setahun sekali lah. Ya. Kapan sekarang? Nanti Nanti habis ini. setahun lagi kan setahun sekali karena nanti di akhir tahun sekarang kan bulan September ya berarti September depan kita check up Berarti tahun depan. tahun depan dok Ntar udah tahun depan kita omongin tahun depan lagi. tahun depan pokoknya setahun sekali lah Enak kan? Enak ngerasain? Enak asli. mana Ah, itu mulai memawana Boleh. plastiknya dulu entos panas coy. 45. 45 menit Lanjut, apalagi? ya ntar lagi ngeditnya susah dok Nanti biar ada tambahan kalau kesini lagi. Ntar cari yang kalau di sekitar majalahnya ada apa misalnya Gitu. biar kita bahas. Kita bahas lagi. Pandangan umum Pak tentang majalah Awas. Untuk terakhir.
Ya udah. Dok, terakhir mungkin ya, Ya. Tentang ini kan kita ada di podcast Majalah Awas nih. Wah, majalah Awas. Dan salah satu supportingnya juga kan klinik Mana? dokter Alfred. Oh itu tuh, coba disorot dulu tuh. Iya, klinik Keren, dokter mulai. Alfred. Tapi abis itu bukan marah dokter Nah, Alfred. iya. Oh, tak nama terang gitu Dokternya kan. dulu masih goib. Iya. Sekarang nongol nih dokter Sekarang- ahlinya. Sekarang ada kan dokter Alfred kan jelas. Nah, ini salah satu yang supporting Majalah Awas Iya. juga berarti kan. Pandangan dokter nih tentang adanya Majalah Awas ini bagaimana? Pandangan umum aja sedikit. Ya, sebetulnya seperti yang dulu saya pernah bilang tuh di majalah Awas ya, awal-awal. Saya benar-benar salut lah, benar-benar bagus nih, keren. Ini sih ya, ngomongin kan. Tahu kan dulu Bang Napi udah lahir belum dulu Bang Napi? Udah berlahir kan ya? Waspadalah, Nah, kejahatan bukan hanya ada karena ada niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Nah sekarang bagaimana dia mau punya kesempatan? Mau ditewangin terus sama CCTV di mana-mana kan? Non-stop. Udah orang juga mikir-mikir, mau ngambil juga mikir-mikir kan? Ya, Misalnya kalau mau melakukan gitu ya kayak gitu. Dan saya sih berharap nih ya, berharap kedepannya ya walaupun kota kita tercinta ini Majalaya masih kota kecil misalnya ya, tapi siapa tahu bisa jadi smart city. Ya, mantap kan? Awalnya kecil dari Majalaya Awas, CCTV aja kan. Ntar kalau udah makin berkembang jadi smart city ini kan, woi keren ini. Udah cool banget. Ya, Bukan hanya smart home aja ya, Kak. Bukan hanya smartphone aja. Ya, Smart City. Smart city. Dok, memang Majalaya ini kotanya dibilang kecil ya. Tapi gaungnya keluar Majalaya udah terkenal. Betul. Yang orang di luar Majalaya aja ngaku-ngakunya orang Majalaya loh. Berarti kan bangga dia itu kan Betul. punya kota Majalaya. Termasuk kan dokter. Dokter juga kan tadi bilangnya Majalaya. Ngelakuin siapa punchline itu? Punchline habis ya. Iya, dokter kan jadi orang Majalaya. Iya. Terus ini poinnya apa sih? Nggak ada. Cuma ya bilangnya Majalaya. Ngobrol we Pak Iwan. Ngobrol sarangan. Kan podcast mau ngobrol, bukan nyari poin. Kalau nyari poin mah kan perlombaan basket ya kan. Ya kan, semoga lah kita nggak tahu kan kedepannya Majalaya kita bisa jadi smart city kan keren. Ya, Pasti dok. mantep kita nanti nih. Kalau semuanya pola pikir seperti dokter ya pasti Majalaya jadi smart city. Kemarin kan yang waktu podcast sebelum ini kan Pak Camat udah diundang nih di sini. Dia lagi mengusahakan juga Apa tuh? buat Majalaya ini jadi smart city. Bahkan kan sekarang di Majalaya ini kan udah 64 titik. Nah, tahun depan tiap desa itu mau nambah lagi CCTV-nya. Bahkan kita ini kan lagi diberhentiin dulu nih pemasangan. Ya karena kan supportnya masih belum siap lah di kitanya. Si PC-nya ya pokoknya alat yang lain lah belum memadai. Makanya kita stop. Yang waiting list udah 12 yang mau menghibahkan CCTV lagi ke Majalaya Awas ini. Mantap. Ya mudah-mudahan aja dengan langkah ini kan kedepannya Majalaya bisa menjadi smart city apa yang dibilangin sama tadi Pak Dokter kan. Iyalah. Lagi smart city kan cakupannya luas ya, Betul. nggak soal keamanan aja kan, nggak Iya. soal teknologi aja. Teknologi semua. Nggak soal Ya, teknologi. ini kan aja. Majalaya Awas kan salah satunya. Iya. Bukan masalah ini aja, tapi kan ada podcastnya, Iya, ya kan. gitu. Terus nanti kedepannya mungkin ada apa lagi, Nanti kan kita juga bisa berkolaborasi dengan Dokter Alfred dengan kliniknya. Iya. Ya nanti kita bahas di belakang podcast aja dok ya. Iya, termasuk smart city juga kan faktor dari lingkungan kesehatan juga sangat berpengaruh Sangat, juga. sangat. Iya, berpengaruh. Smart city kan luas cakupannya. Betul. Luas banget ya dok. Maka dari itu kita mudah-mudahan bisa terus saling memajukan Majalaya dong. Harus Gitu. lah. Iya. Demi Majalaya tercinta kita. Nah Majalaya tercinta. Sekarang satu kata buat Majalaya dok dari dokter.
Atau mau bikin pantun buat Majalaya? Mau bikin wacana buat Majalaya. Asal jangan bikin skripsi aja. Satu kata. Buat Majalaya. Kalau cuma satu kata, halo. Majalaya. Halo. Itu gua kagak. Ya kan buat Majalaya. Oh, Jadi, itu Majalaya. bukan. Halo. Halo. Dok, kita podcast mungkin sampai sini dulu nih. Nanti kalau Siap. kedepannya dokter ada kesempatan lagi kita undang lagi. Ini kan kita bahas tentang hipertensi. Ya, Nah, nanti kedepannya bisa tentang apa kek? apa? Ya nanti nanti kan kita nanti kan kita lempar dulu ke netizen. Sekarang pembahasannya tentang hipertensi. Nah nanti kalau misalkan ada dari netizen Majalaya awas Min, tolong dong bahas ini nanti tentang penyakit ini kan bisa. Kayak kemarin ini kan yang sekarang kemarin yang baru-baru ya sampai sekarang ini masih lagi hangat-hangatnya tuh apa? Mpox tuh. Mpox. Oh iya, cacar monyet itu ya. Cacar monyet. Oh. Cacar apa? Cacar Salah. Salah. ya. Jadi itu sekarang lagi Lagi hot-hotnya rame. topik itu sebetulnya. Benar. Saya pikir tadi kita mau bahas itu tapi ya mau dipilihnya hipertensi ya oke. Iya. Malah nanti Kita aja bahas lah. lagi dok. Boleh. Mpox itu kan. Terus si apa yang lagi digalakkan sama pemerintah kan belum kebahas nih. Apa tuh? Masalah stunting. oh gitu iya kan. betul, Iya. stunting Terus. tuh Kabupaten Bandung lumayan banyak soalnya. Oh kan. Nanti kita kalau misalkan ketemu lagi sama Pak Dokter kita bahas masalah yang lain selain hipertensi. Hipertensi udah beres nih. Ya, yang mau Siapa request tahu komen. bermanfaat bagi masyarakat Majalaya dan para pengikut Majalaya Awas tentang masalah hipertensi ini. Goy. Lalanda Jadi gitu Pada di landongan. Tadi seperti nganggur apa minta? Oh. tukang ngaruh tukang teu. Ada abi mah ada orang Sunda sok disambut paut ke sadaya Ya, kita dari orang Sunda mah. Dok, mungkin kita tutup dengan jargon, bukan jargon, moto Majalaya Awas, Dok. Kita baca Bareng-bareng. sebutin aja bareng-bareng. Ungkas rasa was-was tur karewas menuju. Kenapa tuh? Oh, Insya Allah. Udah kelompok kita mah. Ya, Dok ya. Siap. Hitungan 3. Sekian dan terima kasih podcast hari ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Alfred yang sudah menjadi narasumber buat kita semua. Kita tutup podcast Majalaya Awas dengan moto Majalaya Awas. 1, 2, 3. Pungkas rasa was-was tur karewas menuju Majalaya bangkit yang lebih kondusif. Majalaya was, pungkas rasa was,